Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Nur Sekar Putri dari kelas 2A1 dengan NIM P278380200002. Di sini saya akan mereview alat ELITech EKG 1200G. Apa sih EKG itu? EKG adalah alat untuk merekam sinyal biologi yang terbentuk sebagai hasil dari efek aktivitas listrik jantung. Sinyal ini diambil dengan cara memasangkan elektroda pada titik tertentu pada bagian tubuh manusia. Elektrokardiogram juga merupakan pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung, yang pada umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Lama pemeriksaan kurang lebih 10 menit. Cara kerja dari alat ini yaitu dengan mengukur beda potensial listrik pada tubuh manusia, di mana jantung memiliki parameter fisiologis dengan tegangan 0,1 sampai 5 mV dan frekuensi maksimal pengamatan 300 Hz. Dalam standar monitoring, pengamatan bandwidth ini digunakan lebih kecil yaitu 0,03 sampai 15,92 Hz. Spesifikasi ELITech EKG 1200G. Berikut untuk tampilan alatnya. Spesifikasinya, model ECG 1200G, power supply input AC 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Baterai lithium DC 14,8 volt 3200 mAh. Safety, floating, dan proteksi defibrilasi. Lead dengan menggunakan 12 lead standar. Kebocoran arus pasien kurang dari 10 mikroampere. Impedansi input lebih besar dari sama dengan 50 megaohm. Respon frekuensi 0,05 Hz sampai 150 Hz. Waktu konstan lebih besar dari 3,2 second. Filter interferensi EMG 35 Hz, perekaman dengan sistem print thermal, spesifikasi kertas perekaman yaitu 210 mm kali 20 mm. Jenis kertas yang digunakan kertas thermal, kecepatan kertas 25 mm per second, 50 mm per second, dan dengan error kurang lebih 5%. Jenis produk keamanan kelas 1 jenis CF ada defibrilasinya. Tegangan polarisasi konstan kurang lebih 300 mV, tingkat noise kurang dari sama dengan 15 mikrovolt peak to peak, beratnya 3,2 kg, dimensinya 340 mm kali 320 mm kali 85 mm. Aksesoris pada ELITech EKG 1200G. Yang pertama yaitu kabel EKG, di mana kabel ini tidak boleh ditekuk karena akan mudah patah. Yang kedua yaitu flash disk dan CD yang digunakan untuk menginstal software yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu kabel power yang sebagai penghubung ke sumber listrik dan kabel grounding sebagai kabel grounding yang berwarna kuning nanti yang sebagai ground. Cardibulb di mana nanti akan diletakkan di dada, dan cardiclip di mana yang berukuran besar untuk kaki dan yang berukuran kecil nanti digunakan di tangan. Dan gel berfungsi untuk konduktor saat bulb ataupun elektroda yang lain ditempelkan, sehingga kita tidak akan merasakan sakit. Yang ketiga yaitu ECG paper. Fitur pada ELITech EKG 1200. Yang pertama, TFT 8 inci color LCD.
Layar sentuh dengan resolusi tinggi 800 kali 600 dpi dan menampilkan status pengoperasian dan grafik EKG secara jelas dan detail. Yang kedua yaitu baterai litium dapat diisi ulang secara otomatis dan bebas perawatan yang dapat digunakan untuk merekam 150 kali grafik EKG dan dapat mencetak selama 90 menit secara terus-menerus dalam kondisi baterai penuh ataupun dapat standby untuk 4 jam. Yang ketiga, auto interpretasi atau auto measurement regular, parameter auto analis, dan auto diagnostik untuk membantu kerja dokter atau perawat dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Yang keempat, printer thermal beresolusi tinggi 16 titik per milimeter dengan sistem larik. Dapat dicetak hasil secara waktu nyata dan dapat menampilkan 12 grafik EKG sekaligus, status list kecepatan, kecepatan pencetakan, dan status filter. Yang selanjutnya yaitu filter EMI, tanggapan frekuensi 0,05 Hz sampai 150 Hz, menggunakan kari tipis digital beresolusi tinggi untuk menghindari hanyutan pada garis alas tanpa mempengaruhi kinerja ECG, juga dapat menghindari interferensi tegangan bolak-balik dan interferensi EMG. Yang selanjutnya yaitu sirkuit input menggunakan konsep baterai mengambang dan memberikan tegangan konstan sehingga dapat melindungi pasien dari efek defibrilator serta pengamanan dari penggunaan listrik sesuai dengan standar IEC. Yang selanjutnya yaitu merekam hingga 1000 data pasien dan untuk mengulas kembali data statistik pasien, apakah dapat disimpan di USB flash disk atau tidak. Yang selanjutnya pengoperasian mudah yang dilengkapi dengan mode otomatis untuk mempercepat proses pemeriksaan. Dan yang terakhir, teknologi prosesor sinyal digital, filter digital penuh, dan portable dengan pegangan. Analisa data plus grafik EKG dan sistem manajemen dengan komputer built-in. Berikut untuk cara pengoperasian EKG 1200G. Untuk ECG 1200 ini, yang pertama yaitu ada menu new, maaf saya ulang. Yang pertama yaitu ada menu new, di mana nanti kita bisa tulis nama, jenis kelamin, room ID, bed ID, atau yang lainnya. Hal ini supaya identitas pasien di rumah sakit nggak ketukar antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu ada menu arsip. Pada video ini, alat EKG ini sudah dicoba beberapa kali sehingga terdapat data-data tersebut. Yang ketiga yaitu ada menu sistem interrupt yang dimana untuk layarnya nanti kita bisa atur, misal kita bisa atur layarnya bisa mati beberapa menit, dan paling cepat itu biasanya disetting 30 second. Dan juga bisa diatur buat keterangan cahayanya, lighting-nya. Terus selain itu juga ada menu yang lainnya selain untuk mengatur lama waktu dan keterangan cahaya tadi.
Disesuaikan sesuai kebutuhan dan senyamannya gimana. Dan yang ketiga yaitu ada menu untuk mengatur tanggal, bulan, dan lain-lain. Kita setting di bagian itu, date. Dan yang selanjutnya yaitu ada menu printer, di mana di sini kita bisa atur juga sesuai kebutuhan. Contoh, kita bisa atur ukuran kertas, dimensi untuk printnya gimana, dan lain-lain. Kita bisa atur sedetail mungkin pada ECG ELITech EKG 1200G ini. Beda dengan ECG yang lain yang langsung di-print tanpa adanya setting terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada menu figur, di mana menu ini kita ada bantuan, yaitu cara pemasangan si klip-klipnya tadi. Di ECG ELITech 1200G ini touchscreen-nya lebih enak dan lebih sensitif. Selain memakai touchscreen, kita juga bisa menggunakan keypad yang tersedia di alat ECG 1200 ELITech tersebut. Kemudian, pada alat ini kita juga akan mencobanya pada pasien simulator. Kita pasangkan dulu kabel elektroda ke pasien simulator tersebut. Kemudian, pada pasien simulator itu ada macam-macam penyakit dan gangguan. Coba, ya, ada macam-macam penyakit dan gangguan. Kita coba pilih pada nomor 16. Kemudian kita setting ke ECG-nya. Kita masukkan namanya terlebih dahulu. Misal kita masukkan namanya yaitu AA. Kemudian kita start. Oke, start. Kita bakal lihat apakah benar pasien simulatornya seperti pada grafik EKG tersebut. Kita bandingkan ya. Ya, pada grafiknya sama EKG dan pasien simulatornya. Pada keypad ECG ini juga terdapat keypad yang dimana pada keypad speed berfungsi untuk mengatur kecepatan pada grafik ECG. Misal kita setting pada 50, ini kita setting pada 10, 50 ini, terus saat kita setting pada 5 nanti grafiknya akan kecil-kecil. Setelah itu kita kembalikan lagi ke settingan awal yaitu 10 mili per second. Yang kedua yaitu ada tombol send. Di situ kita juga bisa atur. Tingginya tuh nanti beda-beda jadinya kalau kita atur. Misal kita atur ke 40,
dia kayak tingginya beda gitu. Dan kita kembali lagi setting ke awal yaitu 10. Kemudian juga ada filter. Filter ini juga kita bisa atur, kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Kita butuh filter apa aja. ECG 1200G Elite ini filternya sangat lengkap. Ada filter AV, EMG, DPT, dan lain-lain. Kemudian kita coba lagi ke penyakit lain. Kita pilih, kita atur lagi ke pasien simulatornya. Kita pilih ke nomor 43. Nah, di situ terlihat ya grafiknya dari awal tadi dan itu berbeda. Grafiknya berbeda. Kita bandingkan grafik antara pasien simulator dan EKG sama ya tadi. Dan yang ketiga kita coba lagi ke, maaf. Dan yang ketiga ini kita coba lagi untuk mencoba ke penyakit yang lain. Kita pilih nomor 30 dan ini grafiknya. Antara EKG dan pasien simulator grafiknya sama ya. Lalu kemudian kita coba untuk print. Dengan cara kita bisa klik keypad print pada ECG 1200G tersebut. Di sini baru proses pengeprintan ya. Ya, kita tunggu. Kita tunggu dulu. Ya, untuk hasilnya seperti itu. Nah, untuk hasilnya seperti itu. Di situ tertera penyakit ini abnormal dan juga tertera ada takikardia. Tertera, dan kita coba cek pada pasien simulatornya. Tadi di nomor penyakit 30. Ternyata benar ada takikardianya. Terus pada print itu kita setting 12 kali 1, di mana 12-nya adalah lebarnya, dan satunya itu adalah tinggi grafiknya. Terus yang kedua, kita coba print dengan menu print setup pada layar ECG 1200G. Kita coba ganti dengan autonya, kita ganti 6 kali 2. Kita klik OK. Kita klik OK, kemudian kita kembali ke menu tadi dengan memasukkan nama. Misal kita beri nama CC. Kemudian kita klik OK, dan tampilan akan kembali ke grafiknya tadi dan proses pengeprintan sedang berlangsung. Ya, berikut untuk hasil print yang kedua, di mana
Tadi disetting 6 kali 2 dimensinya, autonya. Di mana 6 itu adalah 6 baris grafik. Dan 2-nya adalah barnya. Jadi 1, 2. 1, 2. Nah, yang dimaksud 6 kali 2 seperti itu. Kelebihan ECG 1200G ini, ECG ini bisa networking. Misal kita menggunakan beberapa unit ECG. Itu bisa dikontrol dan bisa dilihat dari vakum ECG atau secara bahasa lain yaitu bisa dimonitoring. Dan selanjutnya yaitu pemasangan ECG secara umum. Yang pertama, pengoperasian ECG secara umum. Yang pertama, pasang semua komponen kabel pada mesin EKG. Yang kedua, nyalakan mesin EKG. Yang ketiga, gunakan pakaian yang mudah dilepas, misalnya kaos atau kemeja berkancing. Yang keempat, melepas semua benda logam yang menempel di tubuh seperti perhiasan atau logam lainnya. Yang kelima, elektroda akan ditempelkan pada lengan, kaki, dan pada pasien yang telah diberi gel sesuai dengan lokasi elektroda V1 sampai dengan V6. Sampai dengan V12, maaf. Yang keenam, elektroda yang telah ditempelkan ke tubuh sudah terhubung ke layar monitor yang berguna untuk merekam aktivitas kelistrikan di jantung. Yang terakhir, aktivitas kelistrikan di jantung akan ditampilkan pada layar monitor dan hasilnya akan dicetak pada selembar kertas. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu ada pemeliharaan EKG. Yang pertama, bersihkan kesis atau permukaan alat dengan kain berserat dan disinfektan khusus alkes. Yang kedua, bersihkan kabel elektroda dan jepit kabel elektroda dengan kain. Yang ketiga, pastikan kertas ECG selalu terisi penuh untuk print sinyal pengukuran pasien tersebut. Yang keempat, lakukan pengecekan fungsi dan setting ECG. Yang kelima, bersihkan elektroda dari sisa gel atau pasta yang masih tersisa dan melekat pada elektrodanya tadi. Yang keenam, simpan pada tempat yang kering dan sejuk. Yang ketujuh, periksa keadaan elektroda dan kencangkan bila perlu. Yang kedelapan, lakukan pengecekan standar kalibrasi pada bentuk pulsa kalibrasi 1 mV dengan tinggi pulsa 10 mm. Yang kesembilan, lakukan pemeriksaan stylus pada kertas perekaman dan periksa apakah kondisi stylus masih dapat difungsikan dengan baik. Yang ke-10, alat harus selalu dilakukan pengecekan sedikitnya setiap 6 bulan sekali. Artinya harus dilakukan secara rutin. Yang ke-11 yaitu selalu perhatikan kondisi baterai yang terlihat pada indikator baterai. Jika kondisi baterai lemah, segera mungkin lakukan charger. Yang kedua, yang terakhir, kabel pasien atau elektroda dibersihkan dengan air dan sabun atau air hangat bersih, kemudian keringkan sebelum digunakan. Sekian review alat ECG Elitech 1200G dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.